Pernahkah kamu ada di posisi kamu merasa sudah berbuat baik ke seseorang, tapi malah dibalas dengan sikap dingin, bahkan mengabaikanmu? Di kehidupan bermasyarakat, budaya sopan santun itu penting, tapi justru karena terlalu sopan, kita membiarkan orang lain menginjak harga diri kita. Hari ini, kita akan bahas tuntas 5 sikap yang harus kamu kuasai untuk menghadapi orang yang tidak menghargai kamu, berdasarkan psikologi. 1. Jaga batasanmu dengan tegas. Pernah merasa lelah karena terlalu baik? Mungkin kamu belum punya pagar yang jelas. Dalam psikologi, konsep boundaries atau batasan pribadi adalah fondasi rasa hormat. Ketika orang lain tidak menghargai kita, itu sering karena kita membiarkan mereka melewati batasan tersebut. Mulai hari ini, latih dirimu untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Katakan dengan tenang, tanpa emosi berlebihan. Misalnya ketika seseorang mengabaikan pendapatmu dalam rapat, cukup katakan, saya menghargai pendapat Anda, tapi saya juga punya pandangan berbeda. Ingat, batasan bukan tentang membenci orang lain, tapi tentang menghargai diri sendiri. Orang yang benar-benar layak ada dalam hidupmu akan menghormati batasan itu. 2. Tetap tenang, jangan terprovokasi. Mau tahu kenapa orang yang tenang justru lebih disegani? Ini rahasianya. Dalam psikologi, respons terbaik terhadap penghinaan adalah ketenangan. Orang yang merendahkanmu sebenarnya sedang memancing emosimu. Kalau kamu marah, kamu kalah. Tapi kalau kamu tenang, kamu menang. Saat ada teman yang mempermalukanmu di depan umum, jangan balas dengan emosi. Lihat matanya dengan datar, tarik napas, dan jawab dengan suara rendah, saya menghargai pendapatmu. Ketenangan adalah kekuatan tersembunyi. Orang-orang akan melihat kamu sebagai pribadi yang dewasa dan sulit digoyahkan. Ingat, dalam dunia ini, yang tenang menguasai yang panik. 3. Gunakan diam sebagai senjata. Tahukah kamu, kadang tidak membalas adalah balasan paling mematikan. Saat seseorang tidak menghargai kamu, seringkali insting pertama kita adalah membela diri. Tapi di dunia psikologi, diam itu strategi. Diam bukan berarti lemah, tapi menunjukkan kontrol penuh atas diri sendiri. Contohnya, saat teman kerjamu mengabaikan kontribusimu dalam proyek, jangan buru-buru membalas. Diam, lalu tunjukkan hasil kerjamu lewat tindakan nyata, bukan kata-kata. Diam menciptakan rasa penasaran dan kadang membuat orang lain malu sendiri. 4. Tetap fokus pada diri sendiri. Mau tahu kenapa orang sukses jarang membalas hinaan? Mereka tahu satu rahasia penting ini. Dalam psikologi, fokus pada diri sendiri jauh lebih berharga daripada menghabiskan energi membalas orang lain. Kalau kamu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang yang tak menghargaimu, kamu buang energimu. Alih-alih membalas, gunakan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk memperbaiki dirimu. Upgrade kemampuanmu, bangun reputasimu, biarkan waktu yang membalas semuanya. Karena saat kamu bersinar, semua kata-kata meremehkan itu akan terkubur oleh pencapaianmu sendiri. 5. Tentukan nilai dirimu sendiri. Pernah merasa harga dirimu turun karena orang lain? Mungkin ini penyebabnya. Banyak dari kita tanpa sadar menyerahkan harga diri kita ke tangan orang lain. Padahal harga diri itu milik kita, bukan milik mereka. Psikologi mengajarkan orang yang tidak menghargai kita sering melihat kita sebagai cermin dari ketidakpuasan mereka sendiri. Mereka merendahkanmu bukan karena kamu rendah, tapi karena mereka merasa kecil. Tetapkan nilai dirimu berdasarkan siapa dirimu, bukan berdasarkan siapa yang menilaimu. Buat daftar kelebihanmu, rayakan pencapaian kecilmu, bangun kebanggaan dari dalam, bukan dari validasi luar. Sekarang, mari kita bahas poin-poinnya. Pertama, tegaskan batasan pribadi. Belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri.
orang yang benar akan menghormati batasmu. Kedua, tetap tenang saat diprovokasi. Ketenangan adalah bentuk kekuatan mental. Orang yang tenang lebih disegani karena mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit. Ketiga, gunakan diam sebagai balasan elegan. Diam bukan berarti kalah. Kadang diam justru membuat orang lain sadar dan malu atas perlakuannya. Keempat, fokus pada diri sendiri, bukan pembalasannya. Gunakan rasa sakit sebagai motivasi untuk berkembang. Biarkan hasil kerja kerasmu jadi pembalasan terbaik. Dan yang terakhir, tetapkan nilai diri dari dalam. Jangan biarkan penilaian orang lain menentukan harga dirimu. Bangun rasa bangga dari dalam dengan mengenali kelebihan dan pencapaianmu sendiri. Sekarang, kamu sudah mengetahui 5 sikap menghadapi orang yang tidak menghargai kamu menurut psikologi. Dan kalau kamu merasa video ini membantumu, saya sangat mengapresiasinya jika kamu subscribe channel ini. Dan kalau kamu punya ide, saran, topik, atau hal spesifik yang ingin dibahas di video berikutnya, tulis di kolom komentar. Aku baca satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya.